Halo Malvana, selamat datang di Rudy's Room. Setelah sekian lama, akhirnya gue bisa bikin kisah Fana lagi nih. Soalnya selama ini gue banyak banget kegiatan, banyak kerjaan, dan lain-lain. Emangnya lu, rebahan mulu. Canda guys. Nah, cerita ini adalah kisah dari seorang pasien gue. Gue juga pasien dia sih. Ngerti nggak maksudnya? Nanti juga paham. Nah, kisah ini adalah tentang perselingkuhan. Ngomong-ngomong, sebelum gua mulai, gua mau peringatkan kalian, untuk kalian yang di bawah umur, kalian skip aja video ini. Karena kisah Fana kali ini tentang 18 plus, ada 18 plusnya. Jadi buat yang belum cukup umur, lebih baik kalian cuci kaki, cuci tangan, bobo. Buat kalian yang nonton, semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari kisah Fana kali ini. Teman-teman yang manis, inilah kisah Fana. Kisah Fana kali ini dari seorang laki-laki bernama Surya. Nah, untuk menjaga privasi, untuk menjaga nama baik yang ada di cerita ini, jadi semuanya gue samarkan. Surya ini dia adalah seorang ahli gigi di sebuah kota di Provinsi Banten. Sebenarnya Surya ini aslinya itu bukan orang Banten ya, dia perantau. Aduh, ada motor lagi. Oke, lanjut. Nah, jadi Surya ini sebenarnya orang Madura, dan dia sendiri adalah seorang santri di sebuah pesantren di Madura. Kisah ini awalnya bermula waktu Surya itu baru buka tempat praktek di daerah di kota di Provinsi Banten itu ya. Waktu dia buka klinik di situ, klinik ahli gigi di situ, dia ini bertetangga dengan sebuah warteg. Jadi di warteg itu ada suami istri dan dua anak. Ada anak laki-laki dan satu anak perempuan. Surya ini, dia pun waktu itu sudah menikah dan punya satu orang anak. Anaknya Surya ini umurnya 1,5 tahun waktu itu, perempuan. Waktu itu tahun 2016. Surya sebagai orang yang baru menempati tempat itu, dia pasti berbaik hati lah ya, beramah tamah dengan tetangga sebelahnya gitu kan. Kita sebut aja tetangganya ini yang suami istri, yang si istri bernama Riri dan suaminya bernama Tono. Nah, Riri ini dia ini umurnya sekitar 4 tahun di atas Surya gitulah. Awalnya kehidupan biasa-biasa aja. Terlihat Riri ini sama istrinya Surya itu kayak baik-baik aja gitu. Sama Mas Surya ini baik-baik aja. Hubungan mereka baik semua lah. Mereka ini intinya tetangga yang baik lah gitu ya. Nah, terus istrinya Surya, aduh ada motor lagi. Sebentar ya. Oke. Istri Surya ini kita sebut aja namanya Nana. Nana dan Riri ini berkawan baik gitu kan. Mereka suka ngobrol-ngobrol bareng dan curhat-curhat. Terus kemudian Nana ini juga cerita tentang suaminya ke Riri. Kalau suaminya ini baik, perhatian, rajin ibadah dan sebagainya. Pada suatu hari Surya ini ada pesan kopi gitu. Dan suka kadang beli makan juga di warteg gitu kan. Yang ngelayanin itu Riri. Tapi dia ngerasa kayak Riri ini kok kayak agak-agak suka gitulah. Kayak ada perilaku bahwa Riri ini kayak suka sama Surya. Surya awalnya itu kayak mengabaikan. Malah mungkin perasaan aja kali. Memang dasarnya Riri ini orangnya ramah gitulah. Di pikiran Surya kayak gitu waktu itu. Terus kemudian Surya ini juga bersikap biasa-biasa aja, tetap baik seperti biasa gitu. Pas di akhir 2016 mereka kayak semakin akrab itulah dua keluarga itu. Kadang nih keluarga dari Riri gitu, Riri dan Tono, mereka tuh beliin baju untuk anaknya Surya.
Surya sendiri ini orangnya tipe yang nggak enakan, apalagi ketika sudah dibaikin kayak gitu, terbesitlah di pikiran dia untuk berbuat baik juga. Mereka tuh akhirnya saling memberi hadiah gitulah. Terus pas itu lama kelamaan Surya ngerasa kok kayak Riri ini emang benar-benar kepincut sama dia. Dari gelagatnya ini kayak something banget. Kalian yang udah dewasa pasti paham lah ya, kayak ada kode-kode genit-genit gitu lah. Kayak Lulu Pade nih, genit nih. Surya ini kayak berusaha membatasi gitu lah, nggak usah terlalu banyak ngobrol sama Riri. Kalau misalnya lagi beli makanan, minuman dan sebagainya, itu tuh kayak nggak mau ngobrol terlalu banyak. Di belakang klinik ahli gigi dan warteg milik mereka, itu di bagian belakangnya itu ada halaman gitu yang nyambung. Nah, keluarga Surya dan keluarga Riri itu tuh jemur pakaian di belakang. Pada suatu hari, Nana ini ngeliat Riri kok kelakuannya aneh. Dia tiduran di bawah jemuran keluarganya mereka gitu, keluarganya Nana dan Surya gitu. Kok kelakuannya aneh gitu, digelarlah tikar, kadang duduk di bawah jemuran, terus kadang tiduran di bawah jemuran keluarganya Surya dan Nana. Awalnya mereka kayak nggak ngeh gitu, alah mungkin cuma sekedar duduk-duduk aja gitu kan. Habis itu lama kelamaan mereka baru nyadarin sesuatu, kalau si Riri ini duduk di bawah celana dalam punya Surya. Wow, jadi ini nih celana dalam gitu kan. Nah, si Riri itu tuh duduk atau tiduran di bawah celana dalam yang lagi dijemur itu. Lama kelamaan Surya itu kayak ngerasa, wah ini nggak bener nih gitu kan. Cuman saat itu Nana sendiri pun masih berprasangka baik lah, walaupun aneh memang. Dan ada lagi keanehan. Jadi Riri ini dia ngejemur celana dalam dia itu di belakang rumah, dijemur berhari-hari di belakang gitu kan, itu nggak diangkat-angkat. Pada suatu hari Surya ini ngasih tahu ke Riri, dia bilang kayak gini, itu jemuran kamu di belakang diangkat, jangan lama-lama, nanti dijahatin orang gitulah. Maksudnya dijahatin, entah itu pakaiannya dicuri atau dibuat sebagai hal-hal yang gak baik, itulah kurang lebih. Nah, Riri ini bilang kayak gini, palingan kamu. Surya itu kan kayak agak kaget. Riri ini sebenarnya dia bercanda gitu, udah tipis-tipis gitu lah. Nah, waktu itu tuh Surya itu kayak yang berusaha menahan diri lah, jangan sampai kayak kepancing. Jadi dia mesti berusaha mengontrol emosinya, mengontrol perasaannya. Jadi kayak ala-ala cowok cool gitu. Beberapa waktu kemudian Surya ini melihat lagi ada jemuran celana dalamnya milik Nana di belakang. Itu kan yang nggak diangkat hari-hari. Dan Surya juga mencoba kayak ngasih tahu hal yang sama. Dan kemudian Riri berkata kayak gini, maksudnya dipelet gitu, kalau mas mau pelet aja coba. Dia malah menantang Surya untuk melet si Riri itu. Kan Surya kayak tertegun gitu kan, kaget, loh kok dia malah ngomong kayak gitu. Udahlah, Surya kali ini mencoba bodoh amat gitu lah, nggak mau diperpanjang. Terus soal si Riri ini yang suka tiduran dan duduk di bawah jemuran celana dalamnya Surya, lama kelamaan hal yang nggak wajar itu terendus sama Nana. Nana ini mulai ngerasa aneh juga, dia mulai menyadari tentang itu. Dan Nana kemudian sempat ngasih tahu suaminya. Dia bilang, itu kok si Riri suka banget duduk dan tiduran di bawah celana dalam kamu gitu. Akhirnya tuh mulai nyadarin tuh istrinya Surya. Beberapa waktu berlalu, kok lama-kelamaan dia ngerasa kayak kangen sama Riri. Terus juga dia di rumah ada kopi, ada teh dan sebagainya gitu. Tapi dia lebih suka mesen ke warteg. Padahal kan dia bisa aja bikin minuman di rumahnya sendiri, tapi dia lebih suka ke warteg. Pas mesan kopi,
saat itu ada anak buahnya Riri yang lagi melayani gitu kan. Pas si Riri ngelihat Surya ini datang, Riri bilang, udah biar saya aja gitu. Dan akhirnya si Riri inilah yang ngebikinin kopi buat Surya. Jadi setiap kali Surya ini datang untuk pesan minuman, si Riri ini selalu mengambil alih. Meskipun dia itu kelihatannya lagi sibuk atau lagi ngapain, setiap kali Surya datang, Riri yang melayani. Terus pas itu lama-kelamaan ada rasa cinta gitu, kayak semacam jatuh cinta. Surya lama-lama jatuh cinta sama Riri. Dia ngerasa makin, wah ini nggak betul nih, masa saya suka sama istri orang, kacau, mana orang sebelah lagi gitu kan. Perasaan nggak wajar itu semakin lama semakin menumpuk dan semakin, wah nggak karu-karuan lah gitu. Dia mumet, si Surya ini benar-benar hampir stres dia mikirin itu. Kali ini dia nggak bisa ngebohongin hatinya kalau dia ini jatuh cinta sama Riri. Sampai dia terbawa mimpi. Dan waktu itu dia mimpinya seperti ini. Jadi Surya ini setiap kali di dalam mimpi melihat si Riri, pas kebangun itu kepalanya uring-uringan kangen, kayak kangen setengah mati itulah. Dia kayaknya harus ketemu Riri, harus ngomong sama Riri. Dan sampai tahap ekstrim, maaf. Jadi ketika pada suatu hari Surya ini melihat ketemu lagi sama Riri di dalam mimpi, dan dalam mimpi itu si Riri ini telenje gitu kan, dan Surya ini melihat alat vitalnya Riri gitu kan. Ketika dia bangun tidur itu tuh dia selalu mengalami hal yang buruk, entah itu dia sakit kah, entah itu dia kayak kena sial, rugi, adalah hal-hal buruk yang terjadi. Pokoknya setiap kali dia ketika mimpi itu dia ngelihat alat vitalnya Riri, dia selalu mengalami itu. Tapi kata Surya, mereka di dalam mimpi itu nggak berhubungan suami istri ya, jadi cuma Riri ini telenje aja gitu. Pada suatu hari ketika dua keluarga ini kebetulan lagi ngobrol, terus kemudian Riri ini kayak ada gestur ngegoda-godain si Surya. Dia kayak pakai kode isyarat cinta, ngerti kan maksudnya? Nah, di antara banyak orang, maksudnya di antara orang-orang yang lagi ngobrol-ngobrol di situ, anehnya Surya ini kok ngerasa yang paham tentang kata-katanya isyarat-isyarat Riri itu ya cuma dia doang, sedangkan suaminya Riri, istrinya Surya itu tuh nggak paham. Padahal itu tuh kayak kode yang biasa digunakan orang untuk lagi jatuh cinta, lagi main mata gitulah. Si Surya ini paham maksudnya, tapi yang lain kayak nggak ada yang ngerti gitu. Wah, ini aneh banget. Akhirnya Surya ini kayak berdoa, dia semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin dia itu ngerasa kayak yang harus ibadah lebih khusyuk lagi, lebih banyak lagi gitu. Sampai akhirnya dia dapat petunjuk. Pada suatu malam Surya tidur, kemudian dia mimpi. Di dalam mimpinya ini dia didatangin sama almarhum kiai tempat dia dulu pesantren. Dalam mimpi itu kiai ini bilang seperti ini, kamu selama ini uring-uringan ya kepala kamu ya? Iya, kata Surya. Dan kamu sering mimpi lihat kuburan terbakar ya? Iya. Nah, jadi kata Surya ini juga sering mimpi melihat kuburan kebakar gitu. Jadi ketika di dalam mimpi itu kiai itu bilang seperti itu, Surya kaget. Loh, iya benar semuanya yang dibilang Pak Kiai bilang kamu dan tempat tinggal ini harus dibersihkan. Tempat ini maksudnya klinik yang merupakan tempat tinggal keluarganya Surya juga. Pak Kiai itu juga ngasih tahu Surya harus menyediakan kembang 7 rupa, kemudian kembang kantil dan juga air, dan disuruh baca surat Al-Baqarah. Jadi air dimasukkan bunga-bunga gitu kan. Setelah itu dibacakan surat Al-Baqarah dan dipercikan ke ruangan, ke seluruh ruangan itulah. Ketika bangun dari mimpinya itu, Surya kemudian melakukan apa yang disuruh kiainya. Dia percikin ke seluruh ruangan seperti yang dibilang sama Pak Kiai. Oh iya, dipercikinnya itu selama 40 hari katanya. Surya melakukan itu. Ketika di tengah-tengah
di tengah-tengah, jadi kayak 20 harian gitulah ya. Surya dapat kabar jadi tetangga sebelah itu, warteg itu pada sakit-sakitan, dan mereka bilang katanya mereka ini rezekinya seret, itu warteg itu sepi gitu. Sampai Tono ini bilang ke Surya, kamu buat apa? Ini setan-setan di rumah kamu, ini jadi ke tempat kami. Tono ngomong kayak gitu. Kan di sini Surya kayak kaget dong. Berarti benar firasat dia selama ini nggak beres. Ternyata Surya ini dipelet sama Riri. Jadi perasaan aneh dia selama ini itu tuh karena si Riri ini memang ke dukun. Jadi memang keluarganya Riri ini, Riri dan Tono ini kental lah sama mistis. Di sini aneh banget kan, karena ada kata-kata setan di tempat kamu pindah ke kami. Itu kan kayak apa banget gitu, ketahuan banget ada suatu perbuatan di situ. Tapi Tono sendiri, suaminya si Riri ini, sama sekali nggak tahu kalau Riri ini suka sama Surya. Itu nggak tahu saat itu. Surya ini sempat ngomong ke Riri kalau dia itu sebenarnya ada rasa, tapi dia nggak mungkin melakukan itu, nggak mungkin menjalani itu, karena ya kan masing-masing udah punya keluarga gitulah. Sampai Surya ini sempat dia berdoa kayak gini, ya Allah, kalau memang ini jalannya, saya suka, udah sangat-sangat suka, jatuh cinta dengan Riri ini, izinkanlah saya menikahi Riri walau cuma sebentar. Sampai pada akhirnya dia melakukan apa yang dibilang sama Kiai di dalam mimpi itu perasaan Surya ke Riri perlahan-lahan mulai bisa memudar gitu lah ya. Tapi hal itu nggak berlangsung lama. Sampai akhirnya Surya ini ngerasa ada perasaan yang menggebu-gebu lagi. Pada suatu malam gitu kan, Surya ini lagi ibadah, lagi sholat tengah malam gitu kan. Kemudian dia sempat berzikir. Ketika dia lagi berzikir, dia ngerasain perasaan dia kayak deg-degan, berdebar-debar. Dia ngerasa kayak seolah-olah Riri ini menyebut-nyebut nama dia. Dia jadi nggak khusyuk itu. Dia ngerasa Riri ini terus-menerus kayak mengingat dia, memanggil nama dia dalam hati, kayak ada kontak batin gitu. Sampai akhirnya, jangan ditiru ya guys, jadi Surya ini dia naik ke atas tembok, kemudian sempat mengintip, yang kebetulan itu adalah kamarnya Tono dan Riri. Dia lihat kamar itu berantakan, jadi kayak yang mengisyaratkan kayak ada tanda-tanda bahwa mereka itu habis berhubungan suami istri. Seperti itulah kira-kira. Besokannya Surya ini ngomong lah ke Tono. Dia bilang kayak gini, semalam berisik amat. Terus kata Tono gini, ya biasalah kewajiban suami istri. Berapa waktu kemudian hal itu terjadi lagi. Jadi ketika sholat malam, Surya ini ngerasa hal yang sama. Dan dia udah tahu apa yang terjadi. Seperti itu kayaknya. Kemudian dia coba ngintip dan keadaannya ya seperti itulah, hal yang sama. Jadi kayak kamar mereka tuh acak-acakan, kayak habis sesuatu lah, kayak pernah terjadi pertempuran di situ. Nah, ketika kejadian itu terjadi keempat kalinya, akhirnya dia ngomong ke Riri, gitu kan. Dia bilang, kamu jangan nyebut-nyebut saya, jangan mengingat-ingat saya ketika kamu lagi sama suami kamu. Saya ngerasa terganggu. Tapi di situ Riri itu kayak cuma senyum-senyum genit. Terus juga perasaannya Surya kepada Riri itu juga semakin menggebu-gebu, sampai pada suatu hari dia itu ngomong ke Riri kalau ini tuh nggak bisa terus-menerus kayak gini lah. Pada saat itu Riri itu kan lagi menghadap ke sana dan Surya lagi menghadap ke Riri. Kemudian Riri berbalik badan dan Surya ini sempat meluk Riri. Ketika meluk ini nggak sengaja keningnya Riri ini kecium, kena kecup gitulah sama Surya. Nah pas itu Riri itu bukannya memberontak karena dia kan punya suami, tapi dia kayak ngerasa nyaman, kayak malu-malu kucing gitu. Nyebelin emang Riri ini. Habis itu setelah kejadian itu Surya ini kayak ngerasa harus lebih jaga jarak dengan Riri.
Surya ini ngerasa kayaknya setiap kali dia beli minuman ke Riri, dia ini ngerasa kayak ada sesuatu yang dicampurkan ke dalam minumannya. Jadi Surya ini sadar sebenarnya kalau ada yang nggak beres di minumannya. Tapi kok anehnya tetap aja dia datang ke situ, dia beli ke situ. Bahkan Riri ini sering banget ngasih gratis. Kan Surya nggak enak, jadi Surya ini kayak tetap aja ngebayar gitu lah, nggak mau gratis gitu lah. Pada suatu hari asistennya Riri yang jadi orang yang kerja sama Riri itu ngomong sama Surya, katanya dia ngeliat ketika Riri ini ngasih minuman ke Surya, dia nggak kayak ada jampe-jampe lah, kayak semacam baca sesuatu lah si Riri ini. Surya mengangguk gitu, Surya paham, tapi nggak ngomong banyak ke asistennya, nggak ngomong ceplas-ceplos lah ke asistennya Riri ini. Akhirnya tentang itu sengaja diberitahu ke suaminya Riri. Surya ini gak tahan dengan semua ini dan dia sengaja membuat api. Dia ngomong ke suaminya Riri, ke Tono, kalau dia ini suka sama Riri. Dia bilang ke Tono, kamu sebaiknya jaga istri kamu. Nah, saya suka sama istri kamu. Nanti takutnya begini begitulah. Jadi kayak mengisyaratkan supaya Tono ini membuat jarak antara Surya dengan Riri. Sebenarnya ini tuh kayak menghancurkan Surya sendiri sih. Karena di sini nih Surya ini kan jatuhnya korban gitu, orang yang dikerjain. Tapi Surya kayak mengorbankan dirinya sendiri. Sampai itu juga terendus sama istrinya Surya, Nana. Dan Nana itu sempat berantem sama Surya, berantem besar. Sampai keluarga mereka berdua itu tuh kayak ya inilah diskus gitu lah. Ada diskusi tentang itu. Jadi kayak saling memperbaiki keadaan. Itu benar-benar sempat berantem parah waktu itu. Dan Tono sendiri pun akhirnya kayak menjaga Riri baik-baik supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gua dengan Surya bisa dibilang tempat scaling atau bersihin kerang gigi langganan gua. Jadi gua pertama kali bersihin kerang gigi di Surya itu tahun 2019 awal. Habis itu pas 2020 sampai 2024 gua itu nggak kesana-sana lagi gitu kan. Pas baru kesana lagi itu 2024 akhir, dan disitulah akhirnya kita cerita-cerita nih. Dia baru tahu ternyata gue ini memang ada kelebihan ya di bidang hal supranatural. Jadi cerita sampai akhirnya dia itu kayak bercerita tentang antara dia dengan Riri. Dia cerita kronologi semuanya dan dia juga ada minta tolong sama gue. Jadi yang tadinya gue itu pasien dia, sekarang dia pasien gue. Kemudian gue coba cek Surya apa yang terjadi, dan memang itu adalah pelet. Habis itu gue menyuruh Surya untuk menyiapkan sesuatu. Waktu gue sudah ketemu sama Surya lagi 2024, Surya bilang 2 tahun yang lalu warteg itu pindah ke belakang. Pokoknya nggak terlalu jauh dari tempat ahli gizi saat itu, tapi agak agak kesanaan lah gitulah, ke belakang, arah belakang sana. Nah, sedangkan kliniknya itu ketika gua 2024 kesana lagi itu udah pindah. Jadi pindahnya itu nggak terlalu jauh, cuma sekitar belasan meter kali ya, 20 meter kali, sekitar segitulah, nggak jauh. Gua cek kondisi Surya ini, sebenarnya Surya masih dalam keadaan kepelet gitu, cuman efeknya sekitar 80%, tinggal 80%. Tapi dia masih uring-uringan, masih kangen berat, mikirin si Riri terus. Itu keluarganya Surya itu tuh nggak tinggal di situ lagi, jadi anak istrinya itu tinggal di kampungnya. Jadi di situ cuma Surya aja sendirian tinggal. Waktu itu gue bilang, Mas, ada sosok perempuan itu ngeliatin
kita dari belakang Mas sana, itu arahnya sekitar 7 meter dari tempat kita duduk di sini. Percaya nggak Mas? Waktu itu Surya bilang sih percaya aja sama gua. Itu makhluk itu kiriman dari si Riri ini. Kemudian gua ambil korek api yang ini, yang gas. Korek api gas itu gua ambil punyanya Surya, karena Surya ini ngerokok. Itu di bagian besinya, si makhluk itu gue coba tarik ke dalam besi yang ada di korek tersebut. Kemudian gue bilang sama Surya kayak gini, makhluk ini saya kurung di dalam besi ini, percaya nggak Mas? Iya, dia percaya aja sama gue. Kalau misalnya Mas ada orang yang bisa dijadikan mediator, makhluk ini bisa kita masukin ke orang tersebut dan nanti kita tanya-tanya. Gue bilang kayak gitu. Dia saat itu penasaran banget. Dia berusaha mikir-mikir, mencari-cari siapa yang orang yang dia kenal yang sekiranya bisa jadi mediator. Jadi dia pengen nanya-nanya gitu sama si makhluk itu. Ya, singkat cerita gue pulang. Beberapa hari kemudian gitu kan, hampir seminggu kemudian gue balik lagi ke sana. Gue main waktu itu. Terus kemudian si Surya ini cerita. Jadi kemarinnya itu, ketika habis gue balik itu beberapa hari kemudian, Surya ini melihat koreknya ini meledak. Anehnya itu meledak sendiri, jadi nggak ada pemicu apapun, misalnya kayak ditaruh dekat api lah atau apalah, itu nggak ada, tiba-tiba meledak sendiri. Habis meledak, kebesokannya Surya mimpiin si Riri lagi. Habis meledak korek itu, Surya itu hanya meminta ingin mencari tahu ada apa dengan dia. Jadi gue waktu itu cuma masukin makhluk itu ke korek itu aja lah, ke besi korek itu. Nah setelah itu baru Surya minta sama gue untuk minta tolong dibersihkan gitu dirinya dia dari pengaruh buruk makhluk tersebut dan pengaruh buruk dari Riri. Setelah itu gue menyuruh dia melakukan sesuatu, ya kan. Habis dia melakukan itu, dia bilang perlahan-lahan rasa dia terhadap Riri itu semakin berkurang. Ingat namanya juga punya akal masih waras ya, kita ingatlah dengan orang tersebut gitu. Tapi secara perasaan itu tuh udah sangat berkurang. Jadi perasaannya si Surya ini terhadap Riri itu tuh udah kayak yang tawar lah gitu, udah biasa aja. Nah guys, itu tadi cerita tentang perselingkuhan yang jangan ditiru ya. Gua ini sangat membenci segala bentuk pengkhianatan, termasuk perselingkuhan. Menurut gua orang yang berkhianat itu orang yang sangat buruk. Gua sendiri sebenarnya mengalami banyak hal yang tidak enak. Jadi ada orang mengaku-ngaku berselingkuh dengan gua. Apaan coba, kenal aja enggak? Itu banyak loh guys. Jadi orang-orang pengidap erotomania, orang yang entah berantah gimana gitu kan. Dia tahu dan dia nge-follow Instagram gua dan mengaku-ngaku merasa seolah punya hubungan dengan gua, padahal dia sendiri sudah berkeluarga. Itu banyak gitu loh. Gua heran dengan orang seperti itu. Dan jujur aja gua kayak risih gitu. Buat kalian yang mau selingkuh, pastikan orang yang bersangkutan juga mau sama kalian. Jangan tiba-tiba ngaku-ngaku punya hubungan gitu loh. Kayak gue nih, tiba-tiba ada orang mengaku-ngaku punya hubungan sama gue, padahal gue kenal sama dia aja juga enggak. Idih, geli. Buat kalian yang punya cerita-cerita menarik, bisa kirim ke email gue. Dan pastikan cerita-cerita kalian ini jelas ya, supaya gue bisa menceritakan kepada pemirsa dengan rinci, supaya semuanya paham. Mungkin buat kalian yang punya cerita menarik tentang yang berhubungan dengan konten kali ini, bisa tulis di komen. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.